mau komputer ini? Silakan tulis di kolom komen. Saya kan mau mendirikan rumah singgah pasien kanker. Saya lagi cari namanya apa. Yang ya mungkin biblis dari Alkitab gitu ya. Atau mungkin yang di luar Alkitab juga boleh. Coba. Yang paling bagus nanti akan dapat saya undi nanti. Nama yang paling bagus ya. Saya juga bikin sayembara ini di Instagram. Ikut juga yang di Instagram. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda yang di kota ataupun Anda yang di desa, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, bagaimana pewartaan firman ini bisa menjangkau banyak tempat. Saudaraku, doa saya buat Anda hari ini khusus, yaitu supaya apapun usaha Anda, semua pengorbanan Anda, semua kerja keras Anda pada akhirnya membuahkan hasil yang baik. Saya percaya kalau usaha Anda, pengorbanan Anda sesuai dengan kehendak Tuhan, ada nilai kebaikan di dalamnya, pasti akan berhasil. Bagi Anda juga yang kerap kali harus menghadapi kegagalan demi kegagalan, udah coba ini dan itu tapi tetap gagal lagi. Percayalah saudara-saudara, kegagalan kita hari ini adalah sebuah pembelajaran supaya esok hari kita lebih baik. Percayalah, satu langkah setiap hari Anda akan memperoleh apa yang Anda harapkan. Saudara-saudaraku, saya berharap juga supaya Anda semakin kuat bertumbuh dalam iman. Romojo, itu di depan Romo itu apa sih Romo? Kok tumben hiasannya? Saudara-saudara, ini plakat-plakat. Jadi di kamar saya ini ada 100 lebih plakat seperti ini. Jadi kalau saya memberi seminar sudah kurang lebih berapa tahun ya? 5 tahun saya seminar sana sini. Setiap seminar selalu dapat ini ya, plakat-plakat ucapan terima kasih. Bahkan itu penuh kamar saya sama beginian. Siapa sih yang gak seneng kalau dihargai? Tetapi ada kalanya pelayanan kita, kerja keras kita tidak dihargai, dipandang sebelah mata, dianggap gagal, dianggap proyek rugi. Lalu Romo, yang sebelah lagi itu apa Romo? Kok gede banget Romo? Ini kejutan buat Anda yang sudah saya siapkan. Itu apa Romo? Nah ini komputer atau laptop yang sudah saya bilang ya. Tuh saya mah nggak bercanda. Betul-betul laptop saya sediakan buat Anda, buat penonton Bible Learning ya. Siap-siap memasuki bulan September. Ikuti semua kegiatan bulan kitab suci di paroki, di lingkungan, di kuskupan bahkan. Karena saya sudah beli 7 laptop untuk Anda semua. Siapkan pokoknya kejutan-kejutan dari Bible Learning. Kalau Anda selama bulan kitab suci rajin nonton Bible Learning, pasti Anda punya peluang untuk mendapatkan 1 laptop ini. Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini, izinkan saya untuk menguatkan harapan Anda kembali, memompa semangat Anda yang mungkin sudah lelah. Lelah dalam doa, lelah baca firman Tuhan, lelah dalam usaha, lelah dalam perjuangan. Kadang-kadang kegagalan itu menggerogoti tenaga kita bukan? Waktu kita mencoba, penuh hati Romo, semangat 45 Romo. Tapi setelah semua sudah dipersiapkan, semua sudah diusahakan, tapi kok harus mengalami pil pahit kegagalan. Itu setengah semangat kita seolah-olah lenyap bagaikan embun di pagi hari. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya untuk membuka sebuah misteri. Sebetulnya apa sih? Supaya kita satu langkah menuju keberhasilan. Saya mau mengajak Anda untuk melihat apa yang dinasehati oleh Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya yang kedua. Bab 1 ayat 1 sampai 12. Di sini kita akan melihat saudara-saudara, sebetulnya ketika usaha kita dianggap sia-sia, segala usaha kita seolah-olah tidak ada hasilnya, apa sih yang harus kita lakukan? Jujur saudara-saudaraku, saya ini kan seorang imam.
Saya seorang dosen. Saya punya banyak kelas dari pagi sampai malam ya. Itu 7 hari seminggu itu rasanya kurang. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya itu mengajar. Ada kalanya di satu hari itu saya harus mengajar dari pagi sampai jam 9 malam. Sampai rumah jam 10. Lalu besok pagi harus ngajar lagi pagi-pagi. Itu ada kalanya seperti itu. Semangat sih masih selalu ada berkobar-kobar. Tapi tenaga kadang-kadang tidak bisa dibohongin. Tubuh kadang-kadang juga harus drop juga. Udah minum vitamin, udah makanan-makanan yang bergizi, tapi capek itu nggak bisa dibohongin, bukan? Ada kalanya, aduh, jadi flu, jadi gampang sakit, misalnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, siapa di sini yang sudah berusaha mati-matian, tapi selalu dianggap kurang? Di level saya saja, saudara-saudara, saya itu juga mengajar KPKS, saya kepala sekolah KPKS, kursus pendidikan kitab suci di Tebet, Jakarta Selatan. Itu saya punya 3 kelas, kurang lebih sekitar 200-an muridnya. Itu ngajar, kita ajarin mereka firman Tuhan, umat semua. Kemudian juga saya ketua komisi kerasulan kitab suci. Bagaimana ini sepanjang tahun harus dibuat program, anggaran, harus bekerja keras luar biasa, merangkul semua orang yang dilibatkan dalam pelayanan. Tapi ada kalanya loh, saya ditanya sama orang, Romo, semua yang Romo lakukan, apa sih hasilnya? Mana hasilnya? Umat setelah baca firman Tuhan, umat setelah ikut kursus kitab suci, mana hasilnya? Nggak ada tuh Romo, masih ada itu umat-umat yang egois, umat-umat yang udah belajar kitab suci tapi cari panggung, umat-umat yang keluarganya berantakan padahal sangat mencintai firman Tuhan. Saya ditanya seperti itu, jujur saya bingung, jujur saya ya geleng-geleng ya. Kalau di Markus bab 4 aja dikatakan di perumpamaan tentang benih, benih yang ditabur, itu si petaninya aja nggak bisa melihat, nggak bisa menyadari pertumbuhan benih itu. Dari tunasnya, lalu bercabang, berdaun, berbunga, pada akhirnya berbuah. Seringkali kita manusia fokusnya pada hasil. Mana hasilnya? Mana yang bisa terukur? Mana yang bisa terlihat? Tidak setia pada prosesnya. Padahal proses jauh lebih penting daripada hasil. Karena proses yang baik, proses yang betul-betul dijalani dengan sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasilnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang saya juga dianggap, Romo, proyek-proyek Romo, pekerjaan-pekerjaan Romo itu proyek rugi semua Romo. Kalau dari sisi perusahaan, Romo Yosef bangun tiap pagi jam 4:30 udah bikin renungan video seperti ini. Hasilnya kayaknya nggak ada. Saya nggak tahu, saya nggak bisa mengklaim apakah pewartaan ini berbuah baik atau tidak dalam hidup Anda. Anda yang tahu persis apakah setelah Anda baca firman Tuhan, mengenali firman Tuhan, akrab dengan firman Tuhan, menjalani firman-firman itu dalam hidup Anda, apakah ada buah-buah yang baik? Silakan kalau ada tulis di kolom komen. Saya akan tunjukkan itu kepada orang-orang yang seringkali bertanya, semua yang Romo Yosef lakukan itu sia-sia, proyek rugi. Saudara-saudara, dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Timotius, saya yang lagi capek, saya yang lagi patah semangat mungkin, saya yang lagi jengkel ketika dinilai semena-mena dari pelayanan-pelayanan saya sebagai pewarta, saya terbantu, saya terhibur, disemangati kembali. Saya jadi punya makna yang luar biasa, kekuatan baru. Karena begini, Paulus berkata, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Di situ langsung satu tamparan besar buat saya. Iya ya, Paulus sehebat-hebatnya dia pergi kemana-mana mewartakan Injil, dia tidak sendiri. Dia tidak single fighter. Ada rekan-rekannya, Silvanus dan Timotius. Di situ saya sadar, saya bersyukur saya punya tim yang hebat. Saya punya teman-teman yang hebat. Saya punya pengurus-pengurus yang hebat juga. Seksi-seksi kitab suci di paroki-paroki yang luar biasa. Pengajar-pengajar saya juga luar biasa. Yang sudah keringat bercucuran untuk mewartakan firman Tuhan ini. Terima kasih untuk mereka semua.
Untuk Anda juga yang seringkali share-share video ini juga membantu saya untuk mewartakan firman Tuhan. Matur nuwun, terima kasih. Saya tidak sendiri. Maka ketika dikritik oleh orang, ketika dicaci oleh orang, dianggap kurang oleh orang lain terhadap pelayanan saya tidak merasa terbebani seorang diri. Karena ini adalah kerja tim, kerja bersama-sama. Itulah Paulus, saudara-saudara. Keren bukan? Kalau kita merasa gagal, apakah kita sudah merangkul teman-teman seperjalanan? Apakah sudah ada tim yang bekerja sama di situ? Kemudian yang berikut. Kepada jemaat orang Tesalonika yang ada dalam Allah, Bapa kita dan Tuhan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Saudara-saudara, apakah Anda sadar kata-kata pertama, pesan pertama, pemberian pertama yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini bukan umat Tesalonika sudah menghasilkan apa. Saya tahu persis umat di Tesalonika itu juga kadang-kadang tidak baik-baik saja. Mereka itu sudah dikunjungi oleh Paulus, lalu Paulus harus pindah tempat, maka Paulus mengirim surat kepada mereka. Paulus tahu apa yang terjadi di jemaat Tesalonika, tetapi Paulus tidak melihat kurangnya, tapi langsung kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Bapa kita menyertai kalian semua. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini saudara-saudara saya belajar banyak tentang pelayanan, tentang pewartaan. Jangan melulu tergoda untuk melihat hasilnya. Karena kalau kita melihat hasilnya, akan selalu berhadapan dengan kurangnya. Kalau udah kurang, pasti akan kecewa. Bukannya evaluasi itu nggak baik, bukannya hasil yang baik itu tidak perlu diharapkan, perlu, tetapi pertama-tama jangan itu yang menjadi titik fokus, tapi bagikan tetap terus kasih karunia dan kebaikan, damai sejahtera. Di situ saya tidak perlu menjadi kecewa, tidak perlu menjadi marah, tidak perlu menjadi jengkel ataupun patah semangat dalam pelayanan ini, dalam segala usaha-usaha saya. Tetap konsisten wartakan kerajaan Allah. Fokusnya di situ saja. Biar hasilnya itu Tuhan yang mengatur. Roh Tuhan yang bekerja dalam diri setiap orang. Fokusnya Yosef untuk kamu sebagai pewarta adalah tetaplah berfokus melakukan hal-hal baik, menyebarkan kebaikan, dan juga kabar sukacita Injil. Lihat, sudah 2 ini. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak lihat hasil pertama-tama, tapi bagaimana konsistensi kita dalam perjuangan ini. Dikatakan, saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian. Padahal tadi sudah saya katakan jemaat di Tesalonika itu juga nggak baik-baik banget. Tapi di sini Paulus betul-betul bersyukur untuk mereka. Maka kalau Anda bersharing di kolom komen, hidup Anda jauh lebih baik, hidup iman Anda kuat, bertambah, iman Anda lebih tegar lagi, buah-buah hidup Anda sudah kelihatan, saya cuma bisa bersyukur. Ketika masih belum belum ada jawaban Romo, saya pun masih akan tetap terus bersyukur. Tidak kecewa, apalagi marah, karena itu urusannya Tuhan. Bersyukur setiap waktu itu sangat penting, apalagi ketika harus menghadapi kegagalan demi kegagalan. Buah-buah dalam pelayanan seolah-olah kok gak berbuah-berbuah ya. Kayak nungguin pohon jambu, pohon mangga udah ditanam, udah gede. Mana buahnya? Makin digituin makin gak keluar buahnya. Tapi rawatlah pohon itu dengan baik. Nanti dia pasti akan berbuah. Gelepok lagi Romo. Dikatakan, Paulus bersyukur karena apa? Karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu satu sama lain semakin kuat. Itulah dasar syukur dari Paulus ini. Ketika dia melihat jemaat yang dilayaninya, imannya semakin kuat, kasih setianya semakin bertumbuh satu sama lain. Nah, kalau Anda bagaimana? Apakah pewartaan firman Tuhan yang
dilakukan oleh gereja, oleh para pewarta ini menambah iman Anda. Semakin Anda kuat dalam beriman, ada buah-buahnya Romo. Ketika di keluarga lebih bisa merangkul Romo, lebih sabar sekarang Romo, nggak mudah marah, lebih jujur sama pasangan Romo, lebih bisa mengasihi orang tua Romo, lebih bisa mengampuni Romo sekarang, lebih enggak ambisi Romo, lebih enggak apa ya, semua yang terjadi dalam hidup saya Romo ternyata bukan untuk diri saya. Karena hidup ini bukan tentang saya saja, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Apakah seperti itu? Saya akan sangat amat bersyukur kalau itu memang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Anda. Kemudian juga dikatakan, kami sendiri membanggakan kalian di hadapan jemaat-jemaat Allah karena ketabahan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kalian terima. Bukan cuman menjadi kuat, bukan menjadi bertumbuh bertambah besar, tapi kokoh, gigih, tahan uji. Jangan hari ini kuat, begitu ada cobaan melempem lagi. Tapi jemaat di Tesalonika yang membuat Paulus bersyukur adalah ketika Paulus melihat jemaat ini mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan, penganiayaan, tapi mereka tetap berpegang pada iman mereka. Itu juga harus disyukuri. Paulus bangga sekali mewartakan apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika kepada jemaat-jemaat lain. Demikian juga saya kepada Bapak Uskup, ketika sama romo-romo paroki, sama para pewarta, saya selalu menceritakan tentang perkembangan iman Anda. Banyak kok yang imannya bertumbuh, banyak kok yang sangat amat berubah hidupnya, mengalami pertobatan sungguh-sungguh karena pewartaan firman Tuhan. Nah, dikatakan saudara-saudara, semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Ya Romo, sebelum baca kitab suci saya itu orang baik. Saya sering melakukan kebaikan Romo. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, saya jadi tahu motivasinya apa. Saya jadi tahu dorongan saya berbuat baik apa. Saya jadi tahu tujuan saya berbuat baik apa Romo. Jadi punya motivasi lagi. Karena kalau cuma berbuat baik asal berbuat baik, ketika kita dikecewakan, udah selesai, mundur, udahan. Tapi dengan membaca firman Tuhan, saya akan tetap terus melakukan kebaikan. Apapun reaksi orang-orang di sekitar Anda. Karena bukan urusan mereka yang menilai kebaikan-kebaikan saya, tapi Allah Bapa di surga yang menyempurnakannya. Karena saudara-saudara, Bapa di surga dikatakan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Menjadi sempurna adanya. Meskipun saat ini babak belur dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan pekerjaan iman kita. Artinya membuahkan hasil yang baik pada waktunya di mata Tuhan. Bukan dari hitung-hitungan manusia. Apalagi hitung-hitungan ekonomi, untung rugi perusahaan. Tidak bisa dinilai seperti itu. Maka dari itu saudara-saudara, salah satu patokannya adalah kalau Anda lihat dalam bacaan Injil, itu dari Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Yesus mencela ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi karena mereka sifatnya munafik. Mereka menguasai Alkitab, mereka baca kitab suci, mereka itu berdoa, rajin ke rumah ibadah, rajin beribadah, tapi itu semua tidak sesuai dengan hidup harian mereka, bertolak belakang. Itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai ciri-ciri orang yang munafik. Hati-hati dengan sikap ini karena ada banyak di luar sana dan kita pun sering kali tergoda untuk terjebak di dalamnya. Iman yang pura-pura, iman yang cuma tampak luar saja, iman yang untuk dinilai oleh manusia, bukan iman yang dinilai oleh Allah yang melihat hati yang terdalam, motivasi terdalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa saya buat Anda hari ini adalah betul-betul Anda bisa menghidupi apa yang Anda imani, mencintai apa yang Anda percaya, sehingga pada akhirnya apa yang kita percaya, apa yang kita perjuangkan dalam iman menjadi sempurna adanya.
Itu doa saya buat Anda. Nah, bagi Anda yang mau komputer ini, silakan tulis di kolom komen. Saya kan mau mendirikan rumah singgah pasien kanker. Saya lagi cari namanya apa. Yang ya mungkin biblis dari Alkitab gitu ya. Atau mungkin yang di luar Alkitab juga boleh. Coba. Yang paling bagus nanti akan dapat saya undi nanti. Nama yang paling bagus ya. Saya juga bikin sayembara ini di Instagram. Ikut juga yang di Instagram. Salam damai sejahtera. Tuhan memberkati. Bye-bye.